Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Cahaya Hidayat dengan NPM 2271113. Di sini saya mendapatkan pasien wanita yaitu dengan Nyonya Mita sekitar umur 20 tahun. Dia datang ke klinik. Yang pertama kita melakukan tindakan yaitu adalah melakukan tindakan anamnesis. Itu didapatkan keluhan utama dari anamnesis itu nyeri sendi bilateral dan bengkak pada tangan, pergelangan tangan, lutut, dan kaki sejak sebulan lalu. Keluhan disertai ruam kulit dan demam berselang-seling. Riwayat penyakit dahulunya, sejak sebulan lalu gejalanya muncul kembali. Riwayat penyakit keluarganya, anak dengan antibodi ibu, anak tesnya itu positif, meninggal saat umur 7 tahun. Terus riwayat pengobatan, kita melakukan negatif, pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik di mana kondisi umum yaitu sakit sedang, kompos mentis, tanda vitalnya temperatur 38,6 derajat Celcius, cukup lumayan sudah panas di atas normal. Terus temuan reumatologi ruam malar positif. Terus lengannya MCP, pergelangan tangan meradang dan bengkak. Terus tibia anteriornya ruam kulit positif. Lalu selanjutnya kita melakukan penelitian untuk pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis lebih dalam lagi. Yaitu rekam medis terungkap pemeriksaan reumatologi radang sehingga MA positif, ruam malar positif, dan demam ringan. Hematologinya Hb109 per desiliter, nilai referensinya 12,0 sampai 16, per desiliter. Berarti Hg-nya di bawah normal. Terus WBC-nya 2300 mm. Berarti 2300 di bawah normal juga untuk WBC-nya. Terus tes serologinya ESR 68 mm per 1 jam. Untuk normalnya sekitar 20, berarti meningkat. ESR-nya di atas normal. Terus selanjutnya ANA positif pola homogen, nilai referensinya negatif. Terus selanjutnya diagnosis SLE. Kita melakukan farmakoterapi, pengobatan metilprednisolon, terus omeprazol, terus steroid dikurangi jadi dosis kecil. Untuk farmakoterapinya kita mengedukasi pada pasien yaitu hindari stres, terus menerapkan hidup sehat, rutin olahraga, menghindari rokok, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat. Nah, selanjutnya untuk ada yang peta konsepnya. Peta konsep ini narasi SLE yang disebabkan oleh interaksi antara kerentanan gen termasuk alel DRB1, IRF5, pengaruh hormonal, dan faktor lingkungan interaksi. Ketiga faktor ini akan menyebabkan terjadinya respon imun yang abnormal. Normalnya apabila tubuh diserang faktor predisposisi, nanti akan ada suatu kompensasi dari tubuh berupa imun, namun sistem kekebalan tubuh akan mengalami kehilangan kemampuan untuk melihat perbedaan antara substansi asing dengan sel dan jaringan tubuh sendiri. Terjadi produksi antibodi yang berlebihan namun tidak menyerang kuman atau antigen, tetapi menyerang
sistem kekebalan sel dan jaringan tubuh sendiri. Antibodi seperti ini disebut autoantibodi yang bereaksi dengan antigen sendiri, membentuk kompleks imun. Penyakit SLE terjadi akibat terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoimun yang berlebihan. Gangguan imunoregulasi yang ditimbulkan oleh kombinasi antara faktor-faktor genetik, hormonal, atau sebagaimana terbukti oleh awitan penyakit yang biasanya terjadi selama usia reproduktif. Dan lingkungannya yaitu seperti cahaya matahari, luka bakar ternak, obat-obat tertentu seperti hidralazin, prokanamid, isoniazid, beberapa preparat antikonvulsan. Di samping ini makanan seperti kecambah, terus itu turut terlibat dalam penyakit SLE akibat senyawa, kimia, atau obat-obatan. Nah, selanjutnya pada SLE ini antibodi yang terbentuk ditunjukkan terhadap antigen yang terutama terletak pada nukleoplasma. Antigen sasaran ini meliputi DNA, protein histo, dan non-histon. Kebanyakan diantaranya dalam keadaan alamiah terdapat dalam bentuk agregat protein dan atau kompleks protein RNA yang disebut sebagai ribonukleoprotein atau RNA. Nah, ciri khas autoantigen ini itu bahwa mereka tidak tisu spesifik dan merupakan komponen integral semua jenis sel. Nah, kompleks imun yang terdapat dalam jaringan akan mengakibatkan terjadinya peradangan dan kerusakan pada jaringan karena dari patofisiologi yang diberikan maka dapat diberi diagnosis pasien adalah SLE. Nah, saya menjelaskan sedikit mengenai pengertian SLE. SLE ini merupakan penyakit inflamasi autoimun kronik. Penyakit autoimun sendiri merupakan suatu kondisi di mana kemampuan sistem imun untuk melawan penyakit mengalami gangguan yang akibat sistem kekebalan tubuh gagal total dan membunuh penyakit. Penyakit autoimun dapat menyerang bagian tubuh maupun dengan tanda klasik berupa inflamasi. Nah, ciri-ciri umum penyakit autoimun itu seperti mudah letih, sakit otot, demam ringan, bengkak, kemerahan pada kulit, dan ruam kulit. Diagnosis banding dari SLE yaitu rheumatoid arthritis. Itu merupakan penyakit autoimun di mana sistem imun secara tidak sengaja menyerang jaringan sendiri. Terus Sjögren syndrome merupakan penyakit sistem imun dengan dua gejala paling umum yaitu mata serta mulut yang terasa kering. Terus ada juga vasikulitis ya. Vasikulitis ini merupakan peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah ini dapat menebal dan sempit dan menyebabkan munculnya bekas luka. Nah, SLE sendiri ini memiliki dasar diagnosis. Yang pertama, malar-rash. Malar-rash atau ruam malar. Ini ruam kemerahan yang muncul di batang hidung dan melebar hingga kedua pipi atas penderita. Seperti ini. Terus discoid rash, ruam berbentuk bulat seperti cakram dengan bagian tepinya berwarna merah. Terus ada juga photosensitivity. Nah, photosensitivity ini lebih sensitif terhadap sinar matahari. Ruam ini akan semakin nyeri ketika terpapar langsung dengan sinar matahari. Kemudian untuk manifestasi klinis SLE yaitu eritema pada muka, butterfly rash itu yang seperti orang-orang luar negeri, kemerahan di sini, dermatitis akibat sensitivitas terhadap sinar matahari. Sendi yang sering terkena ialah sendi
interfalangeal, proksimal, lutut, pergelangan tangan, metacarpofalangeal, siku, dan pergelangan kaki. Nah, pemeriksaan laboratorium rutin, anti-inflosit, dan juga penurunan jumlah limfosit T helper dan limfosit T superior selama periode aktifnya penyakitnya. Terus pemeriksaan imunologis. Ini pasien ini antinuclear antibody terhadap semua komponen antisel. Anti DNA adalah spesifik untuk LES namun hanya ditemukan 40-50% pada penderitanya. Nah, kondisi SLE pada bayi disebut juga neonatal lupus erythematosus. Nah, lupus neonatal atau LN merupakan penyakit autoimun yang terjadi pada janin akibat transvalesenta autoantibody, anti-SSA atau anti-RO dan anti-SSB. Nah, penyakit ini bermanifestasi beberapa minggu hingga bulan pertama kehidupan, berupa lesi kulit, terus subakut, lupus, erythematus, gangguan hematologi dan fungsi hati, maupun bentuk yang lebih berat seperti heart block. Nah, selanjutnya untuk penata laksanaan SLE ini pada kasus ini yaitu dengan methylprednisolone 0,4 mg, terus selama 4 minggu, terus kemudian steroid itu diturunkan ke dosis terkecil yang masih bisa mengendalikan remisi lupusnya. Prognosis pada kasus ini bisa digolongkan dalam kategori dubia, ada malam karena penglibatan sistem saraf pusat. Terus untuk BHP-nya autoimun, yang pertama menghargai keputusan dan memberi penjelasan yang tepat dan optimal agar pasien memahami mengapa harus dilakukan terapi ataupun dibutuhkan pemeriksaan lanjut DNA. Non-maleficentnya, kita harus mengedukasi agar mematuhi anjuran dokter, dan bila SLM maka diberikan pemahaman bahwa bisa terjadi karena faktor keturunan atau gen dari ibu, sehingga perlu diberikan pemahaman kepada keluarganya. Terus beneficientnya, pasien terkena diberi terapi yang maksimal semampu dokter, dan dokter berprinsip memberikan yang terbaik, memberikan obat kortikosteroid untuk penyakit SLE dan omeprazol. Nah, justice-nya, pasien mendapatkan pelayanan yang sama dalam kondisi yang sama. Selanjutnya ada PHUP, Health Promotion. Yang pertama, promosi kesehatan mengenai informasi yang benar tentang penyakit lupus pada keluarga dan masyarakat yang bermanfaat untuk memberi dukungan kepada ODAPUS atau orang dengan lupus. Nah, terus spesifik protection-nya, kita mengidentifikasi riwayat penyakit SLE pada keluarga. Jika ada keluarga atau kerabat yang menderita SLE, segera konsultasi diri ke dokter. Terus selanjutnya early diagnosis and prompt treatment. Deteksi dini SLE, periksa lupus sendiri atau saluri, misalnya jika ada gejala seperti demam kurang 38 derajat Celcius dengan sebab tidak jelas, lelah dan lemah berlebihan, sensitif terhadap sinar matahari, rambut rontok, ruam kemerahan pada pipi, ruam kemerahan pada kulit, segera konsultasi ke dokter. Terus disability limitation. Nah, hindari paparan sinar matahari berlebihan atau gunakan tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan. Pakai pakaian yang melindungi dari paparan sinar matahari, hindari aktivitas yang merokok dan paparan asap rokok dari orang lain. Terus rehabilitation. Nah, rehabilitation ini dukungan dari
dukungan sosial bagi pasien SLE. Yang pertama, sumbernya itu harus dari keluarga, juga teman, untuk saling memotivasi. Bentuknya emosional, ketersediaan waktu pendampingan, dukungan rasa percaya diri, dan rasa memiliki bantuan terhadap aktivitas hidup sehari-hari. Manfaatnya yaitu menurunkan aktivitas penyakit, mengontrol faktor psikososial, dan klinis. Terus untuk CRP-nya yang terakhir yaitu melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh lupus pada rentang usia tertentu. Nah, mungkin ini dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang atau salahnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.